Ya Juli mau ngapain Bu? Ceramah. Mau ceramah. Anjay. Iya. Iya dengerin. 3, 2, 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekali-kali Jul. Ada Bu. Tadi ini ceramah. Juli ceramah. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Enak pakai potong nanti. Jul, jangan dengar ngire Jul. Mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah sebentar ya Ibu mulai dulu ya. Ya Bu. Oke. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, baik Bu. Alhamdulillah baik, sehat selalu, sentosa. Amin. Ibu berasa di lapangan nih, panas-panas. Oke. Hai Jirdan. Halo Haliza, Jazuli, Saril, Rafli, Akmal, Syaban, Firly, Rahmat Sahreza, Adam, Hana. Ya. Sip. Di sini sudah bergabung teman kita Fikri, Febri, dan Anzaki. Mungkin yang lain masih OTW yang harus belajar di sekolah. Kalau kalian pengen belajar di sekolah, silahkan datang. Tapi tidak banyak-banyak ya. Kapasitasnya setengah. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum mulai belajar. Kita serius tapi santai alias sersan. Oke, sebelum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat semuanya. Jadi Jazuli dulu atau Ibu dulu nih? Jazuli. Oke, Ibu dulu. Oke. Ya. Hari ini kita akan belajar. Oke, stop dulu ya. Hari ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin. Kelas mana kelas? Aduh. Untuk tugas yang kemarin masih banyak yang belum. 9A 9A itu paling rajin. Yang belum mengumpulkan ya, Fadlan, Alfat Fatir, Rizky Ade, Robiatul Alawiyah. 9B yang belum Hadi, Zidan, Hiban, Januar, Raffi, Fatra, Alfat Andika. 9C yang belum Fatah, Baihaqi, Aisyah, Aldo, Asfar, Febrian, Fadlu, Noval Ramadan, Nazwa, Osama, Rangga, Revi, Zafira tumben. Kemudian 9D yang belum Adi Putra, Syakir, Anzaki, Jodi, Inditia, Hairani, Syaban, Moza, Rafli, Rangga, Rian, Ruli, Sri Rahayu, Sri Wulandari, Zaki Andika. Itu yang belum. Masih ditunggu ya. Yang tidak disebutkan berarti sudah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang transformasi dilatasi. Bu. Ya. Assalamualaikum Bu, numpang nanya. Nah, apa? Kan semalam saya udah ngirim ke Ibu. Oh ya. Ya, berarti kalau semalam belum dimasukkan. Oke, terima kasih Syaban.
Yang rajin ya. Iya. Oke. Bu. Oh ya, awal bulan Desember kalian sudah pas ya, udah ulangan. Semoga Januari sudah bisa masuk, terus kamu nanti masuk langsung ujian. Ya, nggak apa-apa. Oke. Kita mulai ya. PJJ Matematika 9. Hari Rabu tanggal berapa sekarang? 18. Oke. Tulisan ibu kelihatan nggak? Tulisan ibu kelihatan nggak? Kelihatan nggak tulisan ibu? Langsung catat aja berdua. Oke, langsung sambil catat, nanti jadinya nilai catatannya langsung masuk. Oke, kita akan belajar tentang dilatasi ya. Ini dulu deh, matiin dulu deh. Ibu mau jelasin dulu. Nanti kalau pas tanya jawab boleh. Kita akan belajar tentang dilatasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat menentukan hasil dilatasi titik A X, Y dengan pusat O 0,0 dan menentukan hasil dilatasi sebuah bangun. Oke, dilatasi itu apa? Kamus bayangan. Kalau bayangan, Zikri, ngapain sih Zikri? Coba ya, belajar agak sopan dikit ya. Biar gak ngantuk ya. Biar gak tidur. Kalau tidur kan lebih bahaya lagi. Masa Zikri belajar tidur dimasukin ke IG? Salah sendiri. Parah. Aib. Iya, kenangan. Oke, materi dilatasi itu artinya apa? Artinya perbesaran. Oke, bayangannya lebih besar atau lebih kecil. Misalnya kamu suka main futsal ya? Main futsal di lapangan. Kadang-kadang kalau kamu berdiri di tengah lapangan, ada bayangan kamu kan? Pernah lihat bayangan sendiri nggak? Nah, kalau pernah lihat biasanya bayangan yang hitam itu bayangan badan kamu kadang lebih besar atau lebih kecil. Nah, itu salah satunya termasuk dilatasi. Bisa membayangkan ya? Jadi dilatasi adalah proses pengalian ukuran bangun atau benda. Jadi pengaliannya itu bisa diperbesar atau diperkecil. Bayangan kan ada yang lebih besar atau lebih kecil kan? Nah, maksudnya itu. Ada lagi yang dimaksud, kita akan belajar tentang dilatasi bangun. K lebih besar dari 0 dengan pusat O 0,0. K itu apa? K adalah skalanya. Besar skala. Misalnya Syahril sedang main bola. Kan dia berdiri di tengah lapangan pas sore. Nah, kan ada matahari dari belakangnya kan, jadi ada bayangan kan?
Nah, bayangnya lebih kecil dari Syahril. Nah, skalanya perkecilnya berapa gitu. Kita pakai rumus aja biar gampang. Rumusnya, kamu sambil belajar gini sambil nyatet, jadi langsung tugas nyatetnya langsung selesai. Hari ini seperti biasa tugasnya adalah 1 absen, yang kedua mencatat materi, yang ketiga mengerjakan soal. Ya, untuk tugas yang kemarin kan ada anak yang dapat apa namanya itu, yang dapat voucher, yang dapat pulsa 20.000 itu sih yang ngirim pertama kali Siti Haliza, tapi sayang catatan materinya nggak ada. Nomor 2 itu Fikri 9 apa ya? B ya? Dia juga cepet tapi nggak lengkap. Ada yang nggak tanda tangan orang tua. Nah, yang paling cepat dan ada catatan materinya, ada jawaban soalnya, ada tanda tangan orang tua, itu adalah si Almi Viana. Jadi hadiah 20.000 buat Almi. Hari ini ada nggak ya? Mau nggak? Ada giveaway paket lagi 20.000. Gas. Nggak ada yang mau ya? Ya udahlah, nggak usah. Gas. 50.000. Nah, tugasnya tetap sama. 1 absen Google Meet. 20, Bu. Yang kedua catatan, yang ketiga mengerjakan soal. Nah, kamu sambil Ibu Dwi kan nyatet, kamu juga nyatet sama. Ibu nyatet juga ini, kan kamu bisa nyatet. Nanti pakai tanda tangan. Ya, tanda tangan siapa lah yang ada di situ. Kalau nggak ada ya tanda tangan sendiri. Oke, rumus. Titik asal X, Y. Kemudian didilatasi dengan K itu apa tadi? Skala. Dengan skala A. Titik pusat P 0,0. Maka hasilnya adalah titik hasilnya A kali X, A kali Y. Nah, terus dulu ininya. Pusat O 0,0. Titik hasil. Misalnya titik A itu adalah 2,1, maka jika di titik asal 2,1 didilatasi dengan skala K sama dengan 2 dan pusatnya 0,0, maka titik hasilnya adalah rumusnya ini. Ini rumusnya. A kali X, A kali Y. Berarti apa? A skalanya berapa? Nah, ini K juga, ini tulis K juga boleh. K kali X berarti 2 kali 2. A aksen berarti 2 kali 2 berapa, Anjaki? 2 kali 2 4. Kemudian A kali K kali Y, K-nya 2, Y-nya 1, berarti berapa? 2, betul. Makanya yang dapat voucher yang belajar di sini nih. Kemudian yang B 3,3. Bagus ngomong jadi coba. Itu enggak sama enggak? 3,3 didilatasi K sama dengan 2, P 0,0, langsung ya? Oh, B aksennya adalah bisa. Oke, ayo siapa yang bisa? B aksennya, titik hasilnya. Titik asalnya 3,3. Hanya 2. Berarti titik hasilnya siapa yang bisa? Titik hasil
2,3. Oh, kan KX. Yang di sini boleh jawab. Jadi berapa? K-nya berapa? 6 Bu, 6. Ya, 6. 6,6 betul. 6,6 dari mana? 3 kali 2 Bu. Iya, 3 kali 2. 3 kali 2. Ya, betul. Hebat semuanya. Sekarang yang C. 1,2 didilatasi dengan skala K sama dengan 2, titik pusat 0,0. Berapakah titik hasilnya? Ayo, siapa yang tahu? 4. Berapa? 2, oke, benar. Fikri benar gak 2,4? Oke ya, 2,4 betul. Hebat semuanya. Gampang ya? Tinggal dikalikan dengan skalanya. Oke. Nyatetnya sudah selesai? Belum. Oke, kita lanjut ke, karena nanti saya bagi ke WA-nya, materinya masih nanti ya. Oke. Oke, kita akan mencoba menggambar. Kamu pakai punya apa? Punya kotak-kotak nggak? Buku kotak-kotak. Kalau nggak biasa aja nggak apa-apa. Coba ya. Coba ini bisa nggak? Ini mau cek, ini bisa nggak? Bisa. Kelihatan nggak Cartesiusnya? Fikri kelihatan nggak Fikri? Nah, pelan-pelan. Oke, sekarang kamu latihan bikin Cartesiusnya ya. Skalanya harus benar. Ayo dong, pada pulpennya mana? Ayo bikin Cartesius. X, Y, 0. Kita mau gambar titik yang tadi kamu kerjakan bersama-sama. Masih ingat kan? Sudah lama ya nggak gambar ya? Fikri kelihatan nggak sama Anzaki? Oke. Kita akan kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Oke, kita cek lagi. Tadi titik A. Titik A berapa tadi asalnya? Titik asal yang A berapa? Titik A tadi yang di kotak berapa? Nah ya, 2,1. Oke, tada. Berarti digarisin ya Bu? Iya, betul. Ayo kita bikin Garisin 2,1. 2,1 A ya. Kemudian B-nya berapa? 3,3. 3. Oke, D-nya 3,3. Kemudian C-nya berapa? C-nya berapa? 1,2. Ini terlalu kecil, sorry, terlalu kecil. Terus dihubungkan ya. Dihubungkan A ke B. Oke. Satu hilang. Nah, D-nya jadi apa? Jadi bentuk apa? segitiga ya? Iya, betul. Bentuk segitiga. Sekarang kamu gambar yang titik hasilnya. Titik hasilnya berapa? Yang A. 4, hasilnya 4,2. Ini A aksen, ya kan? B-nya 6,6. Jadi segitiga lagi Bu? Iya,
kan diperbesar. Kalau kamu kena bayangan, bayangannya sama kayak badan kamu atau berubah? Lebih besar, Bu. Gitu, guys. Iya, tapi bentuknya tetap sama kan? Beda-beda. Bentuknya tetap sama dong. Besar, Bu. 6,6 mana? 6,6. Ibu pakai penggaris ini loh. Tapi penggarisnya siku-siku apa? B aksen, kemudian C aksen 2,4. C aksen. Nah, dihubungkan. Ini 3,4. 3,4. Sambil tulis ya. Ya. Nah, kemudian, nah ini kan mereka didilatasi kan? Didilatasi berapa? Skalanya berapa? Skalanya 2, P-nya 0,0 nih P-nya. Ini P-nya 0,0. Nah, kamu bikin garis di ini ada yang salah gambar nih. Kelihatan nggak? Nggak ya, kalau kuning, sorry, nggak terlalu kelihatan, hitam aja. C, A aksen, terus B ke B aksen, dikasih ke B. Nah, pertanyaan saya, apakah besarnya A aksen, B aksen, C aksen itu adalah 2 kalinya A, B, C? Ya enggak? Iya, Bu. Iya. Di gambar kamu, iya kan? Iya, Bu. Ya, benar, Bu. Ya. Jadi panjang OA berapa? Panjang OA itu OA aksen, sorry. Panjang O itu ini ya. OA ke OA aksen. OA aksen itu 2 kalinya O ke A. Panjang O B aksen, O ke B aksen itu adalah 2 kalinya panjang O ke B. Pinter. Panjang OC aksen adalah 2 kalinya OC. Ya kan? Jadi terbukti ya kalau skalanya itu adalah 2. Paham? Paham nggak? Nggak paham? Kesimpulan. Ayo kita kesimpulan. Karena K lebih besar dari 1, K itu skalanya lebih dari 1, maka gambarnya diperbesar karena skalanya lebih dari 1, maka gambarnya lebih besar. Kalau skalanya lebih kecil berarti gambar hasilnya lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Iya, betul. Kecil. Saban kau gede banget suaranya, Saban. Oke, jadi jika K itu apa tadi? Skalanya ya, perbesarannya. Jika K positif, maka titik hasilnya searah dengan titik asal. Jadi searah, arahnya sama. Maksudnya kalau dia ke kanan, kalau positif perbesarannya semakin ke kanan.
Tapi kalau perbesarannya negatif, misalnya min 1, berarti dia ke titik yang sebaliknya. Nanti Ibu kasih gambar, kalau pakai gambar kamu lebih paham. Jika K-nya perbesarannya skalanya lebih dari 0 tapi kurang dari 1, gambarnya atau titik pokoknya diperkecil gitu kayak tadi. Gambar hasil diperkecil. Paham nggak Zaki sama Fikri? Dikit-dikit. Kalau ke sekolahan dapat kopi loh. Kamu di rumah dapat kopi nggak? Boleh. Ada. Boleh gimana, Bu? Hah? Jika Jika 0. Jadi jika skalanya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari sorry. Jika skalanya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, maka gambar hasilnya diperkecil. Kalau perbesarannya ini udah nggak bisa masuk lagi ya Pak ya? Kalau udah ini ya? Oke, sudah ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, yang kedua, dilatasi bangun. Kalau tadi titik, sekarang bangun. Oh, sama-sama bangun, tapi skalanya K-nya kurang dari 0. Kalau K kurang dari 0 berarti apa? Angka yang kurang dari 0 itu apa artinya? Iya, negatif. Yang sudah terlambat nggak bisa masuk lagi ya, lebih dari 5 menit. P 0,0 X Y. Oke. Kamu sambil catat ya. Kan pada kangen tulisan ibu yang rapi kan. Oke, sekarang kita akan hitung kalau tadi K-nya itu positif, sekarang K-nya negatif. Titik asalnya A 4,2, B 6,6, C 2,4. K-nya sekarang adalah min setengah. Nah, min. P 0,0. Ini sama ya. K-nya min setengah, P 0,0. K-nya min setengah, P 0,0. Berapakah titik hasilnya? Kamu langsung pakai rumus, boleh mau gambar, boleh tapi agak pusing. Ayo, kita hitung dikalikan ya titik hasilnya. 4 kali min 1/2. Berapa? Berapa Zaki? 4 kali setengah.
Ayo, siapa yang bisa 4 kali setengah itu berarti sama dengan 4 bagi 2. 2 tapi min, ya kan? Iya. Min 2, terus? Min 2,4. Yang 2? Min 2. Min 2,2. Min 2,2. 2 kali min setengah. 1. Ya, berapa? Min 3 Wait. Min 1. Nol. Sih? Min 1. 2 bagi 2. Nol. 2 bagi 2. Ah, diketahuin Pak Bagus nih. 1. Jadi 2 bagi min setengah jadi min 1. Pinter. Aduh. Kalau lupa kali kau ya. 6 kali min setengah. 3. Min. Maklum Berapa? Min Min 3. 3. Min 3, betul. Min 3. Min 3, koma? Min 3. Min 3. 3, min 3. Tuh, sekarang yang C 2,4. Titik hasilnya berapa? 1, Min. 1,min 2. 1,1. Berapa Zaki? Min 2. Min 2. Min 1, min 2. Siapa yang benar? Ayo tunjuk tangan. Saya. Saya. Oke, sudah. Bisa ngitungnya ya. Sekarang kita akan gambar. Nah, gambar lagi. Udah belum nulisnya? Sudah. Zaki sudah? Dikit. Ya, udah tungguin. Jadi kalau ngitung kalau ngitung titik hasil itu tinggal dikalikan saja besarnya skala kali titiknya. Berarti kayak awal tinggal dikasih min doang ya? Oke. Itu maksudnya tinggal 10 menit doang. Waduh. Amat. Ada yang datang lagi. Ibu sampai enggak ngeh. Oke. Sudah ya? Sekarang kita gambar. Kamu siapin. Nih, ibu aja bawa penggaris nih, penggaris. Kamu nggak pakai penggaris nggak apa-apa lah. Kan sakti. Harus ada minnya ya. Min tuh. Ayo, kita kerjakan menggambar kartesiusnya. Kok hilang? Ayo, gambar lagi. Yang di sini juga gambar. Kamu Robiatul kan? Raden Raskia ya? Gambar ya, Nak? 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Oke, kita buka hasilnya A4,2. Ini A4,2. B-nya berapa? B-nya berapa, Nak? 6,6. C-nya berapa? 2,4. Ya. 2,4. Kamu kerjakan. Kita akan membuktikan apakah jadi segitiga lagi ya? Iya, kan titiknya 3. Kalau titiknya 4 nanti jadi segitiga 4. Bayangannya lebih kecil ya, Bu?
Nah, bayangannya coba kita cek. Bayangannya berapa pertama? Min 2, min 1. Nah, min 2, min 1. Kemudian B-nya berapa? Min 3, min 3. A aksen, B aksen. Iya, Bu, jadi kecil, Bu. Iya, C-nya? C-nya piro C-nya? Min 1, min 2. Min 1, min 2. Sini ya. Hasilnya ya, Bu. Iya. Coba kita tulis di ini. Apa namanya? Kan tadi titiknya P 0,0 kan? Nah. Dihubungkan. Ngomongnya, Bu, aduh, grogi. Kenapa? Nggak jadi. Nah. Halo, Bapak. Oke, jadi panjang OA aksen sama dengan berapa? Panjang O ke A aksen sama dengan setengahnya kan? Iya. Setengahnya O. Panjang OB aksen sama dengan setengahnya O ke B, ya kan? Iya. Panjang OC aksen sama dengan setengah OC. Jadi, kenapa? Pelan-pelan, Bu. Oh iya, sorry. Gambarnya udah? Udah. Gambar udah, tinggal nulis panjang doang. Ya. Kesimpulan, kecepatan lah, sorry. Kesimpulan, jika K sama dengan negatif, apa? Jika K sama dengan negatif, maka gambarnya searah atau tidak searah? Kalau tadi, yang gambar tadi kan di gambar yang atas nih, langsung ke atasnya lagi kan? Nah, kalau ini kan dilawannya kan? Maka maka gambar titik hasil tidak searah. Terus kalau apa tadi? Kalau K-nya negatif ya? Kalau K-nya negatif maka K negatif jika K sama dengan negatif, maka gambar hasilnya diperbesar apa diperkecil? Diperkecil. Udah kok tinggal 4 menit ya? Ya. Ya, pelan-pelan. Kelihatan nggak? Masih kelihatan nggak catatannya? Tadi aku mau cek dari depan coba. Ntar catatan yang sebelum-sebelumnya itu ya biar kirimin ya. Kok masih? Ketemu. Iya. Tabnya mak. Nah, tab. Udah selesai? Malik, rambut kau Malik. Poninya Malik polem. Poni lempar. Kayak Jazili loh pakai peci. Kalau aja itu. Rifan Fadilah mukanya yang mana sih Rifan?
Aldo Jo. Aldo mana Aldo? Aldo. Bisa nggak sih menampakkan yang lain? Oh. Ini. Aldo ada nggak Aldo? Ibu kangen nih sama Aldo nih. Kalau ngomong langsung kelihatan nggak? Aldo. Main yuk. Aldo, lihat mukanya dong. Aldo nanti ngecat ibu ya di WA ya. Di grup ya. Oke Pak. Sudah ya? Kita langsung ke ini aja deh. Ya. Ada yang penting nih. Oke, sudah ya yang ini ya. Yakin sudah? Itu tinggal 2 menit. Oke. Sebenarnya saya mau latihan lagi. Tapi waktunya tinggal 1 menit, jadi langsung ke tugas aja. Nanti ibu kasih share, tapi catatan yang tidak ikut Google Meet nggak langsung ibu kasih ya. Absen di Gmeet. Kemudian tulis nama dan tanggal nama kelas, jangan lupa. Kemudian ini soalnya ya, kerjakan soal. Tugasnya yang tadi itu. Bukan, beda dong, beda soal dong. Itu juga catatan gimana sih? Tadi catatan pincer nih. Udah. Maklum, kan udah lama nggak sekolah. Tulis langsung, tinggal dikit lagi. Gambarlah pada koordinat kartesius A 2,1 B min 1, min 3 sebentar. Udah terus belum? Gambarnya pada koordinat kartesius nih. Ada nih A 2,1 B min 1, min 2. Nah, ini A aksennya itu adalah min 2, min 1. B aksennya min 2, min 6. Soalnya ini, tentukan faktor skala. Kamu suruh ngitung K-nya. Bisa nggak ya? Dari Yang B-nya min 1, min 3 atau min 1, min 2? min 1, min 3. Dua ya soalnya ya. Bagus, sabar dikit lagi. Segitiga ABJ dilatasi dengan skala min 2 dengan titik O 0,0. Tentukan
titik A aksen, B aksen, C aksen. Dan ini titik A-nya adalah 1,1, B-nya 4,1, C-nya 3,3. Kok nggak berasa habis ya kalau kayak gini ya? Oke, sudah tertulis semua, tercatat semua. Halo Bu. Oke. Di screenshot aja kalau enggak. Buram Bu kalau di screenshot. Oke. Belum. Enggak burem. HP-nya kan kamu. Kentang. Anjay kentang. Bisa beli kan? Bu, C-nya apa ini Bu? C-nya Bu. Apa? C 3,3. Hei. Oh iya. Oh gitu. Kalau ini tuh masuk hitam ya? Oke Bu. Oh. Oke Bu, udah Bu. Udah. Oke, sudah? Keluar ya Bu. Belum. Keluar Bu, kalau udah Bu. Ya berdoa dulu dong selesai. Emang nggak say goodbye? Baban. Beda ya. Baban gimana sih? Ntar ibu ke rumah kamu lagi. Oke, sudah. Ya Bu. Ada Rafli Kurniawan. Rafli Dia Juli sama weh. Oke ya. Untuk matematika ibu cukupkan sekian. Nanti linknya ibu kirim ke grup sama ke Walas. Oke? Oke. Kurang lebihnya ibu mohon maaf lahir batin. Semoga kamu sehat semuanya. Ditunggu tugasnya. Oke, Jazuli 2 menit mau? Ya, kenapa? Jazuli mau ceramah sekarang? Jazuli mau ceramah sekarang? Ya udah sekarang, ayo, bentar ya. Ayo kita dengarkan Maulid Nabi sebentar dengan penceramah Al Ustad Jazuli Husain. Waktu dipersilahkan. Ayo. Muhammad. Assalamualaikum. Ayo Jazuli buruan. Ini beneran Bu? Iya. Agak bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ya? Kelihatan. Walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya wal salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Amma ba'd ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini yang saya hormati Ibu udah boleh keluar kan Bu? Ya. Saya akan menyampaikan beberapa sedikit saja 5 menit saja Ya. tentang bertema dengan penyakit hati. Asik. Hati manusia sebagai sumber segala kegiatan manusia, tidak lepas dari penyakit yang selalu menggorotinya. Amin. Jika penyakit ini dibiarkan, hati akan binasa. Dalam arti penyakit inilah yang akan menguasai hati manusia. Oleh sebab itu sangat penting mengetahui sebagai
berbagai penyakit hati manusia sebagai langkah preventif untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Berikut adalah penyakit-penyakit hati yang membuatnya menjadi sumber kedurhakaan dan keniscayaan. Yang pertama, iri hati. Apa itu iri hati? Iri atau hasud adalah perasaan kita. Seseorang membenci saudara-saudaranya yang mendapat nikmat dan ingin kenikmatan hilang akan kembali kepadanya. Penyakit iri hati sangat berbahaya karena akan meregangkan persaudaraan dan mendorong orang untuk melakukan langkah-langkah negatif guna menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain. Setan dengan mudah masuk ke jiwanya dan menambahkan kebencian pada orang-orang yang memberikan ide-ide negatif untuk mewujudkan keinginannya, misalnya dengan mencuri, membunuh, dan menyantet. Setan tahu kelemahan seseorang sehingga mengeksploitasi sebesar-besarnya untuk menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kehancuran. Disinilah bahayanya penyakit iri hati yang menghadapi seseorang. Ia menjadi sumber energi negatif yang membahayakan masa depan umat manusia tanpa kesesudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Unsari hasidin ija hasad." Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran surah Al-Falaq ayat 5. Nabi Muhammad SAW engkau iri hati mencari kesalahan orang lain, marah dan tidak menyapa. Janganlah sebagian kamu menjual-jualan orang lain dan jadilah kamu semua hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Orang Islam saudara bagi orang Islam yang lain. Tidak boleh menzalimi, menghina, meremehkan. Takwa itu tempatnya di sisi Nabi SAW memberi isyarat di kedadanya 3 kali. Sudah cukup kejelekan seorang jika ia meremehkan saudaranya yang muslim. Setiap muslim satu atas muslim hartanya dan harga dia. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iri hati memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Ibnu Muslim. Dalam sebuah kisah disebutkan iblis mendatangi Fir'aun. Kemudian Fir'aun berkata, siapa ini? Jika kamu Tuhan, pasti kamu tahu. Ketika iblis masuk, dia berkata kepada Fir'aun, apakah engkau tahu siapa orang yang lebih mulia daripada kamu di bumi ini? Fir'aun bertanya, siapa dia? Iblis menjawab, dia adalah orang yang iri hati. Karena iri hati mau menjurus ayat, hadis dan kisah ini menunjukkan bahayanya iri hati. Karena iri hati penyakit hasud ini Allah sampai memerintahkan kita untuk melindungi darinya. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa manusia mempunyai 4 mutiara, yaitu akal, agama, malu, dan amal saleh. Marah akan menghilangkan akal, hasud akan menghilangkan agama, tamak akan menghilangkan malu, dan menguji akan menghilangkan pahala amal-amal saleh kita. Dalam hadis lain disebutkan bahwa iri hati atau hasud akan menghabisi segala kebaikan seperti api yang membakar kayu bakar. Ancaman besar semacam ini seyogianya mengajarkan umat Islam agar menghindari sikap negatif, jelas bukti yang mengakibatkan perselisihan, percekcokan, serta hilangnya persaudaraan dan kerukunan yang menjadi fondasi kehidupan bangsa dan bernegara. Yang kedua, adalah ria. Banyak orang-orang yang ria. Ambil dengan harta. Ria adalah pamer atau melakukan perbuatan
supaya dilihat manusia atau melakukan perbuatan berlebihan manusia. Allah telah ciptakan hamba dan memberikan kenikmatan yang tak terhitung. Hamba hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Faktanya banyak hamba Allah yang melakukan sesuatu karena manusia bukan karena Allah Ta'ala. Ria ini membuat seseorang tidak mendapatkan pahala, sehingga di akhirat telah menghilangkan derajat orang yang berdoa karena Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Oke, Kak Juli lanjut besok ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Juli. Oke, lanjut ya. Sekarang ke gimmick yang selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Juli, thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.